Aleta tengah berada di pelukan suaminya, keduanya kini berbaring di ranjang sembari mencari kehangatan. Keduanya tampak menatap langit-langit kamar, tak terdengar suara apapun kecuali deru nafas keduanya. "Kenapa Kak Xian ingin membuat Mas hancur? Memangnya, apa salah Mas?" tanya Aleta sembari mendongakkan wajahnya. Yovan tersenyum singkat, dia mengtigakap kepala istrinya dan mengeratkan kembali pelukannya. "Aku juga tidak paham, alasan apa yang membuatnya begitu membenciku. Kami bersahabat sejak kami duduk di kelas menengah pertama. Xian, dia orang yang baik. Dia sering membantuku di saat aku sulit saat itu. Dia bahkan memberikan separuh uang jajannya agar aku juga bisa jajan. Ya, bisa dibilang, dulu aku memang sangat miskin. Sedangkan Xian, dia berasal dari keluarga kaya." Aleta memperhatikan ekspresi suaminya, yang tadinya tersenyum. Tiba-tiba menjadi sendu, dia yakin jika ada hal yang membuat persahabatan mereka renggang. "Sampai akhirnya, kami masuk SMA. Semuanya masih tampak baik-baik saja, Xian juga sama seperti sebelumnya. Tapi, ketika kami naik ke kelas 2, di semester kedua, sikapnya benar-benar berubah. Dia sangat cuek, dan terlalu ambisi untuk maju selangkah di depanku. Kau tahu, aku selalu mendapat juara pertama, tapi sejak Xian berubah, pria itu sangat berambisi untuk mendapatkan posisiku. Aku tahu itu sayang," ujar Yovan dengan sorot mata yang sendu. "Jadi, Mas gak tahu apa yang Xian sembunyikan?" tanya Aleta dengan penasaran. Yovan menggeleng, hal itu sudah membuat Aleta cukup mengerti tentang apa yang suaminya ceritakan tadi. "Pada saat kenaikan kelas 2 SMA, aku jatuh cinta pada seorang gadis cantik. Gadis pendiam dan pemalu, si wanita kutu buku yang tak peduli dengan keadaan sekitar. Tapi, aku terpana ketika melihat pertama kali dirinya tersenyum. Kau tahu siapa dia sayang?" Aleta seakan familiar dengan apa yang Yovan katakan barusan. Namun, dia tidak ingin menebak yang nantinya akan membuat dia malu. Jadilah dia menanyakan tentang siapa yang Yovan maksudkan. "Siapa? Kak Ana?" tanya Aleta, sebab Ana pun satu sekolah dengan mereka. Bahkan, Ana sekelas dengan Yovan dan Xian. Apalagi, Ana begitu cantik dengan tubuh yang bagus. Namun, Ana bukan kutu buku, kala itu dia menjadi siswi populer karena kecantikannya. "Bukan," lirih Yovan sembari menatap Aleta dengan penuh cinta. "Siapa?" heran Aleta dengan mulut sedikit terbuka. Tatapan Yovan terfokus pada bibir ranum istrinya, jakunnya pun bergerak naik turun kala dirinya menahan godaan di hadapannya. "Siapa?" tanya Aleta sekali lagi. Bukannya menjawab, Yovan justru mengsatu bibir istrinya yang mana membuat Aleta terkejut bukan main. "Maas, ditanya siapa kok malah nyosor?" pekik Aleta. "Bib 1R kamu bikin candu sayang," bisik Yovan. "Taulah, jadi bete aku," kesal Aleta. Aleta ingin beranjak dari tempat tidur, tetapi Yovan justru menahannya dan memeluknya dengan erat. "Kenapa kamu jadi sering merajuk bisik Yovan. Aleta tak menjawab, dia berusaha terlepas dari pelukan suaminya. Hingga Yovan menempelkan pipinya tepat di samping pipi sang istri dan berbisik pelan padanya. "Dengar, wanita yang aku maksud adalah dirimu. Aleta Safira, kenapa kau masih bingung juga? Aku kan sudah menjelaskannya padamu, jika kamulah cinta pertamaku," bisik Yovan. Uang mana membuat Aleta menahan senyumnya. Keduanya terlonjak kaget saat pintu kamar Mika dibuka keras oleh sosok bocah imut menggemaskan. Siapa lagi jika bukan Kiara, si biang rusuh yang tak bisa membuat orang marah. Kini, bocah imut itu memakai baju kodok dengan jepitan bunga di poninya. Mulutnya cemong sehabis makan coklat, dengan santainya anak itu mendekati kedua orang tuanya yang masih diam di posisi tadi. "Hi, ada acara celamatan kah pakai peluk-peluk?" tanya Kiara dengan mata menyipit. "Kia." Aleta melepaskan dirinya dari Yovan, dia beranjak dari tempat tidur dan mengambil tisu basah untuk membersihkan mulut putrinya. "Kenapa bisa belepotan gini sih?" gumam Aleta sembari menghapus coklat yang ada di sudut bibir dan di bawah dagu. "Mah." Aleta dan Kiara menoleh, mata Aleta membulat sempurna saat melihat Altaf yang datang dengan wajah yang lebih cemong dari Kiara. Di mana coklat itu tertempel di pipinya, bahkan di jidatnya pun ada. "Kenapa mukanya cemong gitu?" kaget Aleta. Altaf menunjuk ke arah Kiara, bibirnya melengkung ke bawah menahan tangisan yang akan segera keluar. "Kia, diapain Altafnya sayang?" tanya Aleta dengan keadaan pasrah. "Kok jadi Kia yang kalah? Citu yang minta dicuapi, kalahna Kia di mana
Seru Kiara membela dirinya. Aleta menggelengkan kepalanya, dia telah selesai membersihkan wajah putrinya. Berlanjut membersihkan wajah putranya. Sementara Yovan, dia tengah memainkan ponselnya. Tiba-tiba, ada seseorang yang menelponnya membuat Yovan langsung mengangkatnya. "Halo, ada apa?" tanya Yovan dengan posisi yang bersandar pada kepala ranjang. Aleta hanya menoleh sekilas, kemudian dia kembali fokus membersihkan wajah Altaf. Sampai terdengar suara pekikan Yovan, yang mana membuat dia dan kedua anaknya menatap Yovan dengan tatapan terkejut. "Apa? Bagaimana bisa? Saya akan ke kantor. Hubungi semua staf dan kumpulkan di ruang rapat." Aleta beranjak berdiri, dia mengamati suaminya yang terlihat buru-buru memasuki ruang ganti. Kedua bocah menggemaskan itu pun juga tak berani untuk membuka suara, apalagi setelah melihat wajah Yovan yang memerah. Tak lama, Yovan keluar dari ruang ganti. Dia sudah lengkap dengan kemeja kerjanya, padahal ini sudah sore. Namun, Aleta tak berani untuk membuka suara. Bahkan, Yovan sampai tak sempat berpamitan pada istrinya dan pergi begitu saja. "Papa kenapa Mama?" tanya Kiara. "Papa mungkin sedang sibuk, Kia sama Altaf main sama Mama aja yuk. Kita ke ruang keluarga sekarang." Ajak Aleta untuk mengalihkan pikiran kedua anaknya. "Mama cinta Papa ndak?" tanya Latva sembari menggandeng tangan kanan sang mama berjalan menuju ruang keluarga. "Katana Om Zion, cinta itu ndak penting, yang penting itu hal tanah," sahut Kiara yang menggandeng tangan kiri Aleta. "Hi, cecat itu. Kita itu butuh yang namanya cinta," seru Altaf dengan nada menggebu. "Emangnya cinta bika dicemul hah? Makan tuh cinta. Ndak ucah lagi makan macakan bibi. Teltekan kali diliku, ndak ada pikiranmu." Kesal Kiara. Karena kesal tak bisa membalas, Altaf bergerak maju ingin menggapai baju Kiara, begitupun dengan Kiara yang tak tinggal diam. Jadilah Aleta menarik keduanya agar tak bisa saling menyentuh. "Nanti Mama ngambek nih ya," ancam Aleta. "Dia duluan," pekik Altaf dan Kiara. Aleta menggelengkan kepalanya, dua anak saja dia sudah pusing. Tapi Yovan ingin menambahnya lagi. Dia tak bisa membayangkan bagaimana jika dia kembali hamil dan anaknya akan sama aktifnya seperti Kiara. "Aku mohon, beri aku kekuatan," batin Aleta. Aleta tengah mondar-mandir di teras rumah, dia tengah menunggu kedatangan suaminya. Wanita itu ingin menelpon suaminya untuk segera pulang, tetapi ponselnya sudah hilang dan dia belum membeli yang baru. Memakai telepon rumah pun, dia belum hafal berapa nomor telepon Yovan. "Mas Yovan mana sih? Udah jam 12 malam, apa masih ada kerjaan?" batin Aleta. Hawa malam yang dingin membuat Aleta kedinginan, dia mengusap lengannya yang tertutup jaket tipis. Sesekali wanita itu juga menggosok tangannya agar dapat menghangatkan tubuhnya. Tak lama, terdengar suara gerbang yang terbuka. Muncullah mobil yang sedari tadi dia tunggu-tunggu kehadirannya. Setelah mobil itu terhenti, Aleta pun datang mendekat pada mobil tersebut. "Mas, akhirnya kamu pulang juga," seru Aleta dengan wajah leganya. Yovan terkejut saat mendapati istrinya yang datang menghampirinya. Sejenak, dia melihat jam tangannya yang ternyata sudah menunjukkan tengah malam. Tatapannya beralih menatap pada pakaian istrinya. "Kenapa kau keluar? Ini sudah malam Leta, dan apa ini? Kau hanya memakai piyama dan jaket tipis. Apa kau tahu? Kau bisa sakit." Yovan mengomeli istrinya sembari melepas jasnya. Lalu, pria itu memakaikan jasnya tersebut pada tubuh sang istri. Aleta tersenyum melihat kelakuan suaminya, dia menatap Yovan dengan tatapan berbinar lembut. "Aku menunggu Mas pulang, kenapa pulangnya larut sekali?" tanya Aleta dengan cemas. Yovan menghela nafas pelan, dia merangkul bahu istrinya untuk memasuki rumah. "Mas ada masalah sedikit di kantor," ujar Yovan. Aleta tak bertanya lebih jauh, hingga mereka sampai di kamar. Dia pun melepaskan jas suaminya dan memasukkan ke dalam pakaian kotor. Lalu, dia membantu suaminya itu untuk melepas pakaiannya. "Apa kamu masih datang bulan?" tanya Yovan dengan tatapan berbeda. "Masih, ini baru berapa hari? Biasanya aku sampai 8 hari. Jawab Aleta sambil melepaskan kancing kemeja suaminya. "Apa? 8 hari? Apa tubuhmu tidak kekurangan darah?" pekik Yovan dengan mata membulat tak percaya. Mendengarnya, Aleta terkekeh pelan. Dia menarik kemeja suaminya hingga terlepas dari tubuh pria itu. Lalu, matanya beralih menatap mata sang suami yang melotot ke arahnya. "Tidaklah Mas, buktinya aku masih hidup kan?" canda Aleta.
Berapa hari lagi? Tanya Yovan. Sekitar 3 hari lagi. Mungkin, ujar Aleta yang mana membuat Yovan melemaskan bahunya. Ya sudah. Cicit Yovan. Dengan lemas, Yovan beranjak menuju kamar mandi. Dia berniat untuk membersihkan diri. Sesampainya di kamar mandi, matanya tak sengaja menatap satu pek pembalut. Dia pun menghela nafas berat. Berarti, apa yang dikatakan istrinya tadi itu benar. Jika wanita itu masihlah kedatangan tamu bulanannya. Tamu yang tidak diharapkan. Gerutu Yovan sembari menghempaskan pek pembalut itu. Yovan memegang kedua sisi wastafel, tangannya menyanggah tubuh kekarnya. Matanya menatap ke arah cermin dengan matanya yang terlihat lelah. Sepertinya besok aku harus cukuran, kumis ini sangat mengganggu. Gumam Yovan. Sementara di depan kamar, Aleta tengah menyiapkan pakaian suaminya. Lalu, wanita itu duduk sejenak sembari menunggu suaminya keluar dari kamar mandi. Tak lama, Yovan keluar dengan handuk di pinggangnya. Pakaiannya sudah aku siapkan mas, aku ke kamar Kiara dulu. Dia belum sempat minum susu tadi. Pamit Aleta. Yovan mengangguk, Altaf sudah. Tanya Yovan mengingat tentang putranya. Sudah, Kiara tidur lebih awal tadi. Alu khawatir dia lapar tengah malam. Terang Aleta. Yovan pun membiarkan istrinya untuk pergi ke kamar putrinya, sementara dirinya memakai pakaian tidurnya. Selang setengah jam, Aleta kembali matanya menangkap suaminya yang sedang tidur terlentang di atas ranjang sembari meletakkan lengannya di atas kening. Tampaknya, pria itu benar-benar lelah hingga tak menunggu kedatangan istrinya. Melihat suaminya yang tampak lelah, Aleta pun menaiki ranjang dengan gerakan perlahan. Namun sayangnya, gerakan perlahan Aleta mampu membuat Yovan terbangun. Sudah sayang? Tanya Yovan dengan suara seraknya. Maaf mas, kamu kebangun ya? Ringis Aleta. Yovan menggeleng, dia merentangkan tangannya untuk mengisyaratkan agar Aleta masuk ke dalam pelukannya. Perlahan, Aleta merebahkan kepalanya di atas lengan suaminya, lalu Yovan pun memeluk istrinya itu dengan erat. Kepala mas pusing sayang. Lirih Yovan. Kamu sakit? Kaget Aleta. Aleta pun buru-buru menempelkan punggung tangannya pada kening suaminya. Seketika, rasa hangat menyentuh kulitnya. Hangat. Gumam Aleta. Sebentar ya mas. Aku buatkan jahe hangat. Pamit Aleta, dia berniat untuk beranjak dari ranjang. Tapi sebelum itu, Yovan sudah lebih dulu menjaganya. Tidak perlu, mas hanya perlu dirimu saja. Yovan semakin mengeratkan pelukannya pada tubuh sang istri, Aleta pun hanya bisa pasrah menerima pelukan suaminya itu. Lama terdiam, akhirnya Yovan berniat untuk menceritakan tentang apa yang terjadi pada suaminya. Proyek yang sedang mas bangun mengalami masalah. Liroh Yovan. Aleta mendongak, dia menatap tatapan sendu suaminya. Tadinya, mas berniat untuk membangun sebuah mall dengan hotel di atasnya. Tapi, proyek itu gagal karena bangunannya yang tiba-tiba hancur setelah jadi 70% akibat kesalahan pembangunan. Aleta menutup mulutnya, dia terkejut atas apa yang suaminya ceritakan padanya. Mending kalau membangun rumah, pengeluarannya pasti tak sebesar membangun mall. Terus bagaimana mas? Banyak memakan korban. Tanya Aleta. Sayangnya, Yovan mengangguk dengan menghela nafas berat. Mereka menuntut biaya pengobatan yang tidak sedikit. Apalagi, ada beberapa yang meninggal akibat tertimpa reruntuhan. Orang yang mas percayai kabur begitu saja karena dia tak ingin menanggung biaya yang sangat banyak. Apalagi, ini merupakan kesalahannya karena bermain dengan kualitas bahan. Para investor pun menuntut dana mereka kembali. Mas bingung harus bagaimana? Lirih Yovan. Aleta juga sama bingungnya, dia tak menyangka jika suaminya akan mengalami hal seberat ini. Apalagi, ini bukanlah murni kesalahan suaminya. Akibat kelalaian satu orang, suaminya pun terkena imbasnya. Berapa yang harus mas bayarkan? Tanya Aleta. Sekitar 8 triliun, itu sudah semuanya. Jawab Yovan yang mana membuat Aleta langsung membulatkan matanya. 8 triliun. Banyak sekali. Pekik Aleta. Aku memang ada uang segitu, tapi rasanya sayang saja. Sahut Yovan yang mana membuat Aleta melongo. Memangnya, berapa kekayaan suaminya itu? Penasaran, Aleta pun beranjak duduk. Dia menatap lekat mata suaminya yang memandang aneh ke arahnya. Katakan padaku, kamu memiliki harta kekayaan berapa? Tanya Aleta. Tidak sekaya Xian. Jawab Yovan yang mana membuat Aleta yang gemas langsung mencubit tangan suaminya itu. Kau sedang tidak membicarakan Xian. Aku sedang membicarakanmu. Greget Aleta.
Yovan tersenyum, raut wajah kesal istrinya menjadi hiburan tersendiri baginya. Berapa ya? Aku memiliki 10 mobil sport. 5 Alphard, 1 helikopter, 10 perusahaan, 4 rumah, dan 3 villa. Hanya itu saja. Aleta melongo, rahangnya bahkan hampir terjatuh saat itu juga. Dirinya tak pernah menyangka jika harta kekayaan Yovan hampir menyetarai Xian. Tapi kalau boleh jujur, lebih banyak Kak Xian sih hartanya. Dia punya 15 perusahaan termasuk Kak. Sayang. Seru Yovan dengan raut wajah merengut kesal, yang mana membuat Aleta terkekeh melihatnya. Di sebuah kamar, tampak Xian sedang duduk di sebuah ranjang sembari membaca sebuah buku. Matanya fokus terhadap buku yang dirinya baca. Sampai terdengar suara pintu kamar mandi yang terbuka, yang mana membuat fokusnya teralihkan sejenak. Dia segera meletakkan buku itu kembali ke nakas dan berjalan mendekat ke arah kamar mandi. Terlihat, seorang wanita cantik keluar dari kamar mandi dengan memegang sebuah benda persegi lanjang. Wanita itu melirik takut ke arah Xian sembari menyerahkan sebuah tespek dengan tangan bergetar. Negatif lagi, lirihnya. Xian yang mendengarnya pun langsung menghela nafas kasar. Dia menarik tespek itu dan membuangnya ke dalam tong sampah yang berada di sudut kamar. Tanpa banyak bicara, pria itu berjalan menuju sofa dan mengambil jasnya dari sana. Saat dirinya ingin beranjak pergi dari kamar, wanita tadi berteriak yang mana membuatnya mengurungkan niatnya. Kapan kamu mau berubah Xian? Aku juga ingin hamil. Kenapa kamu selalu menuntutku tanpa melihat kondisi mentalku? Xian berbalik, dia menatap wanita cantik yang kini berstatus istrinya. Pernikahan mereka sudah berlangsung selama 4 tahun lamanya. Namun, wanita itu belum kunjung memberinya anak. Jika kamu gila, aku tinggal membawamu ke rumah sakit jiwa. Bereskan, ujar Xian dan kembali melanjutkan niatannya untuk pergi yang sempat tertunda. Meninggalkan sang istri yang terduduk lesu di lantai yang dingin. Aku lelah Xian, aku lelah Hicks. Apa mungkin, ini adalah karma karena telah merebut kamu dari istrimu Hicks? Isak wanita itu. Sementara Xian, dia mengendarai mobilnya membelah jalanan yang ramai dengan kendaraan lain. Pria itu merasa stres, otaknya merasa lelah untuk berpikir. Sejenak, Xian memilih untuk menepikan mobilnya. Pria itu menyandarkan tubuhnya pada sandaran jok mobil sembari memijat pangkal hidungnya. Ponsel Xian berdering, dia pun mengeluarkan ponselnya dari dalam saku jasnya dan segera mengangkat panggilan telepon yang sedari tadi terdengar bising di telinganya. Halo, ada apa? Tanya Xian sembari memejamkan matanya. Halo Xian, aku akan mengadakan acara syukuran atas kelahiran anak ketigaku di akhir pekan nanti. Apa kamu bisa datang? Seru seseorang di seberang sana. Xian membuka matanya, dia mengingat-ingat jadwalnya di akhir pekan nanti. Ya, bisa. Jawab Xian dengan santai. Bagus. Kau harus datang. Karena aku juga mengundang Yovan untuk datang. Sudah lama kita tidak ketemukan. Hais, janganlah terlalu sibuk. Kapan kau akan membuat anaknya? Raut wajah Xian berubah datar, dia tak suka dengan pembahasan yang dilontarkan oleh temannya itu. Bukan hanya temannya saja, bahkan setiap acara pertemuan penting. Para rekan bisnisnya pun menanyakan perihal dirinya yang belum memiliki anak. Padahal, pria itu sudah memiliki anak. Namun, dirinya tak mau mengakuinya. Hahaha bercanda, jangan diambil hati. Aku hanya menyayangkan dirimu saja, aku sudah memiliki anak 3. Sedangkan kamu 1 pun belum, Hais. Sudah ya. Aku hanya ingin menyampaikan itu, aku tutup teleponnya. Bye. Xian melempar ponselnya ke jok samping, pria itu meraup kasar wajahnya yang terlihat sangat kesal. Aku sudah memiliki anak. Mereka saja yang tidak tahu. Gerutu Xian. Berbicara soal anak, tiba-tiba Xian teringat dengan Aleta dan putrinya. Bahkan, saat putrinya lahir, Xian hanya melihat wajah putrinya sekali. Itu pun hanya sebentar saja. Tiba-tiba, dirinya merasakan rasa bersalah di dalam hatinya. Namun, pria keras itu segera menepis rasa bersalahnya itu. Untuk apa aku memikirkannya? Aku menikahinya hanya karena ingin melihat Yovan hancur. Apalagi, saat tahu jika akulah pria pertama yang membuat wanita yang dia cintai hamil. Batin Xian. Rasa bencinya pada Yovan telah mendarah daging. Dia tak suka melihat Yovan lebih unggul darinya, bahkan pada setiap apa yang Yovan sukai. Kamu tidak pernah salah Yovan, tapi kamu menanggung kesalahan yang ibumu perbuat. Gumam Xian dengan tatapan tajam. Tatapan Xian tak sengaja mengarah ke jendela mobilnya.
Keningnya mengerut saat mendapati sosok anak perempuan yang terlihat akan menyeberang jalan. Dia merasa tak asing dengan anak perempuan berseragam sekolah tersebut. Bergegas, dirinya pun keluar dari mobilnya. Mata Xian membulat sempurna saat melihat bocah perempuan itu berlari ke tengah jalan tanpa melihat jika ada mobil yang berjalan kencang ke arahnya. "Kiaraaa!" teriak Xian. Sayangnya, belum sempat Xian menyelamatkannya. Mobil itu berhasil menyerempet Kiara, hingga membuat Kiara terjatuh tepat di samping mobil tersebut. Tanpa berlama-lama, Xian pun berlari datang menghampiri Kiara. "Cakit nah, mau beli eklim napa pula jadina tel celempet?" Celoteh Kiara sembari berusaha untuk duduk. "Kamu gak apa-apa?" Xian berjongkok di samping Kiara dan membantu anak itu untuk duduk. "Nda liat lututna Kia Beldalah hah?" Halus kali nanya nda apa-apa. "Nda ada pikilana, chatles kali." Kesal Kiara. Xian merasa terkejut dengan celotehan anak itu, matanya beralih menatap lutut Kiara yang mengeluarkan banyak darah. Xian pun mengambil sapu tangannya dari dalam saku jasnya dan menahan darah Kiara agar tidak keluar banyak. "Maaf, saya tidak sengaja. Apa perlu kita bawa ke rumah sakit?" Si pengemudi mobil yang menabrak Kiara pun turun untuk bertanggung jawab. Xian menggeleng, "Biar saya saja yang membawanya ke rumah sakit." Putus Xian. Xian membawa Kiara ke gendongannya, dia pun berjalan cepat menuju mobilnya dan memasukkan Kiara ke dalam. "Es krimna gimana?" pekik Kiara. "Kita ke rumah sakit dulu," seru Xian sembari memasangkan sabuk pengaman pada Kiara. "Hi. Sudah Beldalah begini kaya, abis es krimna nanti." "Menyecal kali lacana," protes Kiara. Xian mengerjapkan matanya bingung, dia beralih menatap lutut Kiara yang terus mengeluarkan darah. Padahal, bagi Xian luka Kiara tak selebar itu hingga membuat sapu tangannya terlalu basah karena darah Kiara. "Pulang berobat om belikan, sekarang kita harus segera ke rumah sakit." "Kau bisa mati karena kehabisan darah, kau tahu huh?" "Nda ucang ngomong namat satu, celam kali bahacana," cicit Kiara. Xian menggelengkan kepalanya, dia memasangkan sabuk pengaman pada dirinya. Sejenak, Xian menoleh ke arah Kiara yang menatap ke arah depan. "Benelan loh. Kalau nda dibelikan, nanti pan 4 tena om biculan pokokna," seru Kiara sembari mendelikkan matanya pada Xian. "Cerewet banget nih anak," gumam Xian. Xian tengah memperhatikan Kiara yang sedang diobati, bocah menggemaskan itu mendapatkan beberapa jahitan karena lukanya yang lumayan dalam. Apalagi darahnya yang terus saja keluar. Namun, tampaknya Kiara anteng melihat dokter yang menjahit lukanya. Kebetulan, dokter itu adalah kenalan Xian. "Apa lukanya sangat dalam? Sampai-sampai, darah yang keluar sangat banyak?" tanya Xian yang penasaran. "Tidak, dia sama sepertimu Xian," ujar dokter itu yang mana membuat Xian terlihat bingung. Setelah selesai, dokter tersebut pun mengambil sebuah map dan membacanya sejenak. Lalu, matanya beralih menatap Xian yang sedang memperhatikan luka Kiara. "Sama sepertiku bagaimana?" tanya Xian. "Dia ini anak temanmu yang mana?" Bukannya menjawab dokter itu malah balik bertanya. "Dia putri Yovan," ujar Xian yang mana membuat dokter itu terdiam. "Yovan? Setahuku, dia hanya memiliki anak laki-laki," gumam dokter tersebut yang dapat didengar oleh Xian. "Sebenarnya, apa yang terjadi dengan anak ini?" tanya Xian yang penasaran. Dokter itu menoleh, dia menatap Xian dengan pandangan tak sulit diartikan. "Apa Yovan memiliki riwayat hemofilia?" tanya dokter tersebut. "Setahuku tidak, memangnya kenapa?" jawab Xian dengan heran. Tatapan dokter itu beralih menatap Kiara yang sedang memperhatikan lukanya yang baru saja diobati. Darahnya sukar sekali berhenti, membuatku curiga jika anak ini mengidap hemofilia yang bisa saja turun dari orang tuanya. "Sama sepertimu, Xian,"